Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya. Salawat para Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Baik, yang sama kita hormati Bapak Ketua Stayapti Pasaman Barat, Bapak Wakil Ketua, Bapak Ibu unsur struktural, eh, terus Bapak Ibu yang hadir pada hari ini ada Ibu Kepala Tata Usaha, Bapak Ibu Ketua Program Studi, PAI, MPI, PSC dan PIAUD, teristimewa kepada seluruh mahasiswa yang hadir dari keempat prodi, begitu juga Bapak Ibu dosen yang hadir pada kesempatan ini. Selanjutnya sesuai dengan undangan yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwasanya hari ini dilaksanakan sosialisasi buku pedoman karya tulis ilmiah yang insya Allah, yang alhamdulillah sudah disahkan dan akan diberlakukan di setiap di Pasaman Barat. Eh, Baik Bapak Ibu, sesuai dengan arahan dari Pak Ketua bahwasanya buku pedoman karya tulis ilmiah ini perlu untuk disosialisasikan kepada sivitas akademika, kepada dosen dan mahasiswa agar memang pelaksanaan atau penulisan karya tulis ilmiah di setiap di Pasaman Barat bisa berlaku, bisa berjalan dengan baik, gitu. Apakah suara saya bisa didengarkan dengan baik, Bapak Ibu? Mahasiswa Bisa semuanya Pak, jelas. ya, Pak. Jelas ya. Baik, ini namanya sosialisasi buku pedoman karya tulis ilmiah setiap di Pasaman Barat. Eh, nah, karya tulis ilmiah yang dimaksud di sini adalah makalah yang dalam hal ini tugas tugas untuk setiap mata kuliah yang disebarkan pada setiap semester. Terus ada proposal skripsi, skripsi dan artikel pengganti skripsi. Jadi karya tulis ilmiah yang dimaksud di sini masih dibatasi kepada 4 macam karya tulis ilmiah ini. Oke, kita lanjut. Eh, Bapak Ibu dosen dan saudara mahasiswa semuanya, eh, untuk setiap makalah yang ada di setiap pertemuan mata kuliah, itu formatnya disamakan sesuai dengan format seperti ini. Jadi kita memakai 3 bab, bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 penutup. Dengan bagian awal atau bagian depannya ada koper, kata pengantar, dan daftar isi. Dan di bagian akhir ada daftar kepustakaan. Ini berlaku untuk seluruh mata kuliah yang menggunakan tugas kelompok atau tugas individunya melalui format makalah. Terus sistematikanya, penulisan dari makalah itu menggunakan kertas A4, terus jenis fontnya digunakan adalah Times New Roman dengan ukuran font 12. Sedangkan untuk tulisan yang berbahasa Arab menggunakan traditional Arabic ukuran ukuran 16. Dan jika menggunakan tulisan ayat Al-Quran menggunakan traditional Arabic ukuran font 16. Nah, saya yakin ini sudah digunakan dan diterapkan oleh beberapa orang dosen dalam mata kuliah tertentu. Terus marginnya
Rujuk pada ukuran 4 cm untuk margin bagian atas dan kiri, serta 3 cm untuk margin bawah dan kanan. Spasinya spasi 1,5 untuk daftar isi, tabel, daftar tabel, daftar gambar, judul bab eh, menggunakan spasi 1,5, 1,5. Terus kutipan yang menggunakan rujukan yang berupa kutipan menggunakan spasi 1, antar rujukan satu dengan yang lainnya seperti biasa spasinya 1,5. Terus sistem pengutipan itu menggunakan AVA style atau disebut juga dengan Mendeley. Jadi ada yang menggunakan eh, edisi 6, edisi 7, yang penting menggunakan AVA style gitu ya. Jadi Bapak Ibu dan mahasiswa semuanya, sistem pengutipannya itu diubah, yang awalnya menggunakan footnote, sekarang menggunakan body note dengan sistem penggunaan aplikasi Mendeley gitu ya. Atau dalam formatnya itu menggunakan AVA style. Contohnya di sini saya dibuatkan seperti ini. Ini contohnya. Jadi mungkin saudara semuanya pernah melihat dalam makalah tulisan-tulisan seperti ini. Nunan 1992-80, ini tahun dan halamannya. Nah, nanti penggunaan pengutipan itu seperti ini, ya, seperti ini. Terus penomoran itu kalau di kalau di apa? Kalau di sekarang, kalau di halaman awal, kalau halaman awal, penomorannya itu cover atau sampul makalah tidak memiliki nomor halaman, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar atau tabel, diberi format Romawi, gitu ya, tulisan seperti ini. Terus dengan posisi nomor pada bagian tengah. Kalau bab 1 sampai nomor selanjutnya itu menggunakan huruf angka 1, 2, dan 3, gitu ya. Oke, ini untuk seluruh mata kuliah. Terus yang poinnya adalah saudara semuanya dan Bapak Ibu, makalah yang sudah didiskusikan dalam apa? Dalam pertemuan perkuliahan eh, itu disepakati oleh dosen dan mahasiswa. Itu harus ada output dari perkuliahan itu, dan ini adalah paradigma perkuliahan pada saat sekarang ini, bahwasanya setiap pertemuan perkuliahan itu harus mempunyai output gitu ya. Output, dan kalau sudah ada outputnya pasti ada outcome-nya gitu kan. Nah, ada 4 pilihan yang bisa disepakati oleh dosen dan mahasiswa. Pertama, makalah itu dijadikan artikel dan diterbitkan pada jurnal internal setiap PIP. Ada 5 jurnal kita, Jurnal Al-Karim, Al-Kafi, Menata, Papaja, dan At-Tasyri'i, yang mengikuti aturan yang berlaku pada jurnal tersebut. Atau yang nomor 2, diterbitkan pada jurnal nasional tidak terakreditasi, jurnal nasional terakreditasi, dan jurnal internasional dengan mengikuti aturan yang berlaku pada jurnal tersebut. Terus ini tergantung kesepakatan. Terus diterbitkan dalam bentuk buku ber-ISBN. Bisa juga dalam bentuk buku bahan ajar, buku referensi, atau buku ontologi gitu kan, atau buku bunga rampai gitu maksudnya ya. Kumpulan tulisan-tulisan yang dijadikan dalam satu buku, atau yang terakhir dalam bentuk proceeding komprehensi ilmiah. Nah, ya. Nah, Bapak Ibu, ini output makalah dalam setiap mata kuliah itu dilaporkan oleh dosen pengampu pada setiap akhir semester. Jadi nanti Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu Kaprodi,
Perlu juga rasanya menagih ke dosen-dosen output dari perkuliahan itu apa. Jadi yang awalnya kita hanya meminta daftar hadir, RPS, catatan pertemuan perkuliahan, nilai gitu kan, nilai semester, nilai tengah semester. Nah, sekarang yang paling penting itu adalah output dari perkuliahan tersebut. Oke, saya kira itu selesai eh, untuk tugas mata kuliah. Sekarang kita masuk ke proposal skripsi. Dokumen yang berisi rencana penelitian yang akan dilakukan oleh eh, mahasiswa untuk menyelesaikan studinya. Proposal skripsi merupakan bagian dari perencanaan penyusunan tugas akhir dan syarat untuk menulisnya. Eh, ini biasanya skripsi itu adalah untuk mahasiswa S1 dan penelitiannya itu dilakukan sesuai dengan prodi, keilmuan prodi yang sesuai dengan keilmuan mahasiswa tersebut. Terus, terus, prosedur pengajuan proposal skripsi. Ini prosedurnya Bapak Ibu dan mahasiswa semuanya. Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen PA untuk mengajukan rancangan judul proposal skripsi sebanyak 3 judul dengan mengisi formulir pengajuan. Nanti ada formulirnya, di buku pedoman sudah ada. Terus setelah berkonsultasi dengan dosen PA, terus memberikan petunjuk dan nasihat tentang pemilihan judul proposal skripsi yang akan diajukan. Setelah itu, mahasiswa membuat proposal skripsi sesuai dengan judul proposal yang sudah disetujui. Proposal yang akan diajukan harus harus lulus ujian similarity dengan tingkat kemiripan maksimal 35%. Eh, Nanti kalau sudah lulus ujian similarity ini diberikan surat lulus ujian similarity gitu ya. Eh, ini di unit penelitian dan pengabdian masyarakat. UPPM kalau di statuta baru atau P3M di statuta lama. Terus proposal skripsi itu harus dilakukan bimbingan oleh mahasiswa ke dosen PA-nya minimal 3 kali ya, minimal 3 kali yang dibuktikan dengan kartu bimbingan proposal. Proposal skripsi yang telah disetujui oleh dosen PA selanjutnya diajukan ke program studi untuk pendaftaran seminar proposal. Mahasiswa mengikuti seminar proposal skripsi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Ketua program studi menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan untuk seminar skripsi. Ya, berkas tersebut adalah prom koreksian narasumber seminar, prom penilaian skripsi, daftar hadir narasumber, daftar hadir peserta seminar, dan berita acara. Nanti Bapak Ibu Kaprodi ini sudah ada formatnya. Terus pendaftarannya itu bisa dilakukan minimal semester 6, dibuktikan dengan KRS dan bukti pembayaran perkuliahan. Telah lulus minimal 120 SKS dengan IPK minimal 2,75 dibuktikan dengan transkrip nilai sementara. Dengan catatan dalam transkrip itu sudah lulus mata kuliah metodologi penelitian dan nilai mata kuliah yang kalau ada nilai D ya paling banyak berjumlah 3. Jadi kalau bisa jangan ada nilai D lah ya. Nauzubillah min zalik itu kalau nilai D itu. Terus membayar biaya seminar ya, nominalnya sesuai dengan aturan yang ada. Terus bukti mengikuti seminar proposal mahasiswa lain minimal 5 kali gitu ya. Terus surat keterangan lulus uji similarity itu dilampirkan, proposal sebanyak 3 rangkap dan bukti bimbingan ya. Ini syarat-syaratnya yang harus dilengkapi kalau saudara mau seminar. Terus ini untuk pelaksanaan, saya kira untuk pelaksanaan itu
sama dengan pelaksanaan yang berlaku sebelumnya. Cuma bedanya adalah pertama di sini dari pakaian mahasiswa ya. Kalau laki-laki itu hitam putih, memakai jaket alma mater, sepatu berwarna hitam, memakai peci gitu ya, memakai peci dan memakai dasi. Bedanya di situ kalau mahasiswa ya. Terus kalau sebelumnya mungkin kita lihat ada juga yang seminar tidak menggunakan jaket alma mater, tidak ada dasi. Sekarang harus pakai dasi. Kalau belum ada dasi, boleh pinjam punya tetangga atau dibeli. Di online banyak, nggak terlalu mahal harganya. Perempuan pakaian sama ya, terus memakai jaket alma mater, hadir 15 menit sebelum seminar. Dan yang paling penting adalah setiap seminar itu harus menggunakan slide presentasi. Jadi harus menggunakan media presentasi. Jadi kita kurang-kurangi seminar proposal itu membaca full isi proposal itu, ya. Seminar itu harusnya mempresentasikan isi-isi penting dari proposal, bukan membaca semua yang ada di proposal itu gitu ya. Jadi gitu. Terus dosen juga pakaian yang bedanya untuk dosen itu juga di pakaian. Kalau bapak-bapaknya nanti harus memakai dasi gitu ya, bersepatu, kemeja lengan panjang gitu kan, bersepatu menggunakan dasi, yang laki-laki, yang perempuan jangan. Terus narasumber wajib hadir 5 menit sebelum seminar. Terus eh, selama seminar dosen narasumber tidak dibenarkan meninggalkan ruangan, ya. Fokus ke seminar itu dan teknis lain itu diatur oleh program studi. Terus penilaian ya. Penilaiannya ini ada 5 kategori penilaian, ada format penulisan, pendahuluan latar belakang masalah, tinjauan teori, metodologi dan kelayakan proposal. Nah, dari item-item ini Bapak Ibu dan mahasiswa semuanya, minimal untuk lulus itu harus mendapatkan nilai apa? Harus di kategori nilai 2 gitu ya. Harus di nilai 2. Ya, kita contohkan di sini ya. Untuk format penulisan itu informasi kalau nilai 1 itu tidak memuaskan, 2 itu memuaskan, 3 bagus, 4 sempurna. Kira-kira begitu skalanya. Mungkin ada juga di kampus lain yang menggunakan skala lain, tapi di kampus kita menggunakan skala ini. Tidak memuaskan itu informasi tidak diorganisasi melalui judul, paragraf tidak sesuai dengan kaidah yang baik, penulisan kurang memenuhi standar, gitu kan? Terus kalau di metode penelitiannya mungkin rancangan kurang sesuai dengan masalah penelitian, pemilihan instrumen yang tidak tepat, metode analisis yang digunakan tidak tepat ya. Terus, nah, kenapa harus menggunakan penilaian seperti ini? Eh, Seminar proposal itu Bapak Ibu dan saudara semuanya, kita ingin menghindari eh, seminar proposal itu proposalnya itu tidak dikuasai oleh mahasiswa, lebih banyak dikuasai oleh dosen, ya. Apalagi kalau proposalnya itu dibuatkan orang lain gitu kan, atau copy paste gitu, sehingga tidak dikuasai. Dengan adanya indikator ini, mahasiswa semuanya yang akan seminar itu tentunya harus menguasai isi proposal skripsinya. Nah, gitu. Terus ini item-itemnya. Terus kalau penguji proposal skripsi itu yang jelas adalah dosen saya aktif sama Barat. Terus memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli, pendidikan terakhir minimal S2, dan keilmuan dosennya itu sesuai dengan judul proposal skripsi. Gitu ya. Eh, jadi ya dengan adanya aturan ini ya seperti saya nggak akan mungkin menjadi penguji di mahasiswa PSY gitu karena keilmuannya tidak sesuai gitu.
Begitu juga dosen-dosen di PSC nggak akan bisa menguji di PAI karena keilmuannya tidak sesuai. Jadi disesuaikan dengan keilmuan yang ada gitu ya, yang sesuai gitu. Oke, kita lanjut.